Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Jelang bulan suci Ramadan, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung mulai alami kenaikan. Kenaikan mencapai Rp4.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga daging ayam justru mengalami penurunan. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, menjelang bulan suci Ramadan, harga telur ayam alami kenaikan sebesar Rp4.000 per kilogramnya. Saat ini para pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp30.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp26.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ayam biasa terjadi saat menjelang bulan suci Ramadan. Meski pasokan normal, diperkirakan harga telur ayam akan kembali naik saat mendekati Ramadan. Ya, tiap tahun, pasti tiap tahun kalau menjelang Ramadan sampai Lebaran itu naik telur. Biasanya pasnya kenaikan berapa itu? Pas kenaikan paling tinggi tahun-tahun kemarin 33. Di sini jual 33 di sayang. Sementara itu, untuk harga daging ayam sendiri justru alami penurunan sebesar Rp2.000 per kilogram. Dari yang sebelumnya Rp38.000, kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Stoknya banyak di sananya, ya, makanya lebih turun. Pak, boiler mau turun deh? Ya, boiler. Di siapa? Sana 38. Dari 38 ya, ke? Sekarang 36. Sekarang ayam ini juga turun. Ayam TG biasa 40, sekarang 39. Diperkirakan harga telur ayam dan daging ayam akan kembali mengalami kenaikan saat mendekati bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ave melaporkan. Harga beras di Pasar Induk Johar, Karawang, Jawa Barat hingga Jumat siang terus menurun. Penurunan harga mulai dari Rp1.000 hingga Rp1.500 baik jenis premium maupun medium. Harga beras di Pasar Induk Johar, Karawang, Jawa Barat Jumat pagi terpantau terus menurun. Harga beras jenis premium terpantau berada di angka Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilonya. Sementara harga beras premium sebelumnya berada di kisaran Rp16.000 per kilonya. Kemudian disusul dengan harga beras medium yang berada di angka Rp13 hingga Rp13.300 per kilogramnya. Minggu lalu harga jual beras medium naik di angka Rp15.000 per kilonya. Sedangkan harga jual beras SPHP kini berkisar Rp10.900 per kilonya. Menurut pedagang, selain pasokan beras melimpah, menurunnya harga beras belakangan ini dikarenakan adanya pasokan beras dari Bulog. Pasokan dari Bulog sendiri setiap harinya mencapai 300 ton kepada mitra Bulog. Dalam seminggu ini, Bulog telah memasok beras sekitar 2.000 ton. Warga pun menyambut baik penurunan harga beras saat ini. Jenis IR Pulen Karawang, yang Pulen aja. Kualitas premium itu? Kualitasnya yang medium sih, yang 13.500 ya. Sebelumnya berapa itu, Pak? Bagus, kan? Sebelumnya berapa harganya, Pak? Sebelumnya mah bisa sampai 15.000 ke atas, Pak. Aduh, mahal sebelumnya mah. Pusing. Sekarang alhamdulillah udah turun jadi 13.500. Tadi barusan yang punya toko kasih tahu. Kalau untuk penurunan kurang lebihnya 1.000 sampai 1.500 per kilo. Dari mungkin pertengahan dari Februari kemarin. Untuk hari ini stok sendiri berapa ini, Pak, di sini, Pak? Kalau di sini stok ini untuk toko kami sendiri kisaran sekitar 20 sampai 50 ton. Warga dan pedagang berharap pemerintah bisa terus menstabilkan harga beras di pasaran sehingga harga beras bisa kembali normal terlebih menjelang Ramadan. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Artis Vicky Prasetyo disomasi hingga terancam dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor terkait proyek pembangunan mini soccer miliknya di Karawang, Jawa Barat. Somasi dilayangkan setelah Vicky dianggap tidak memiliki itikat baik membayar tagihan pekerjaan proyek sebesar Rp3,8 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Alexa Friwinando melayangkan surat somasi kepada artis Vicky Prasetyo. Dilayangkannya surat somasi tersebut setelah Vicky Prasetyo dianggap tidak memiliki itikat baik untuk membayar tagihan proyek sebesar Rp3,8 miliar. Hal ini bermula saat kliennya bernama Omri Penamurung mendapatkan pekerjaan untuk membangun stadion mini soccer di kawasan Tribisnis Karawang, Jawa Barat. Proyek yang dimulai tahun 2023 itu proses pembangunannya kini sudah mencapai 50%. Namun beberapa kali Omri mengajukan tagihan, Vicky tak kunjung membayarnya.
Dalam surat somasi kuasa hukum Omri Penamurung, Vicky diberi waktu 2 kali 24 jam untuk membayarkan seluruh tagihan proyek yang diajukan kliennya tersebut dari tanggal surat somasi dilayangkan. Awal mula Omri mendapatkan pekerjaan daripada si Vicky Prasetyo melalui PT Gladiator Media Perkasa untuk pembuatan 2 mini soccer dan 1 jalan beton yang berada di Sentral Bisnis Karawang. Nah, pekerjaan ini sudah dilaksanakan oleh klien kami, yaitu Omri, dan saat ini progresnya hampir 50% dari 3 pekerjaan itu. Namun, berulang kali klien kami telah menyampaikan invoice untuk pembayaran daripada pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Ketemu sama Vicky seperti apa nih Pak? Waktu itu pertama saya ada proyek di CPKS, lokasi Tribisnis. Nah, pada saat itu saya kontraktor di sana. Ada timnya Pak Vicky, sebelum saya kenal namanya Pak Heri. Beliau menyampaikan ke saya, Bapak mau nggak jadi kontraktor Pak Vicky? Saya sampaikan, ya selagi itu masih sesuai dengan harapan kita, sistem pembayarannya saya pikir nggak ada masalah, saya bilang. Selama ini dari bulan November sampai di Februari ini tidak ada etikat yang saya lihat. Akhirnya saya sampaikan semua ke kuasa hukum saya aja. Bila surat somasi tidak ditanggapi, Omri bersama kuasa hukumnya akan melanjutkan permasalahan ini dengan melaporkan ke polisi. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024. Dalam rapat tersebut, salah satu agendanya yaitu rangkaian penghitungan sinkronisasi data suara yang dihitung manual dan sirekap. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Kota Bandung mulai digelar. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kota Bandung yang dihadiri Bawaslu serta saksi dan perwakilan dari partai politik. Penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan di Kota Bandung telah selesai pada Rabu kemarin, namun dari 30 kecamatan, ada 2 kecamatan yaitu Kiara Condong dan Batu Nunggal yang belum menyelesaikan finalisasi dan administrasi. Rangkaian rapat pleno ini diawali dengan pembacaan formulir model D hasil dari PPK. Setelah itu dilakukan sinkronisasi dengan hasil rekap dari aplikasi Sirekap. Ketua KPU mengakui jika sebelumnya ada masalah soal data yang muncul dalam platform Sirekap karena mengalami penurunan karena adanya gangguan dari luar namun dapat diperbaiki. Untuk Kota Bandung ternyata nggak lama dan kita masih bisa berjalannya untuk di rekapitulasi tingkat kecamatannya berlangsung dengan baik. Dan memang telah selesai dilakukan 30 kecamatan itu di malam kemarin. Kita tidak akan melaksanakan besok karena memang secara di KD yang dipertimbangkan oleh Sementara Ketua Bawaslu Kota Bandung Dimas Aryana membenarkan terkait rekapitulasi di lapangan ada perbedaan beberapa kecamatan dengan hasil yang sudah diplenokan dengan dilakukan sinkronisasi dan sampai hari ini ada 2 kecamatan terdapat perbedaan sirekap dengan pleno dengan data terlalu banyak perbedaan. Beberapa kecamatan sampai hari ini masih melakukan rekapitulasi. Ada 2 kecamatan yang masih melakukan rekapitulasi, yaitu Kiara Condong dan juga Batu Nunggal. Di Kircon, seperti tadi disampaikan, ada perbedaan antara sirekap dengan data hasil pleno karena kemudian datanya terlalu banyak perbedaannya sehingga Bawaslu melalui Panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar kemudian juga bisa disinkronkan dalam proses sinkronisasi tersebut. TPS mana saja yang ada penambahan dan TPS mana saja yang ada pengurangan, sehingga ketika itu sudah bisa dikatakan selesai, proses penandatanganan dan penetapan bisa dilaksanakan. Seperti diketahui, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 ini akan berlangsung selama 5 hari atau sampai 4 Maret mendatang. Diharapkan dapat berjalan dengan lancar serta berlangsung transparan. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program News Minute.